Halo teman-teman, Etana is here. Are you okay or nah? Kita udah bahas tentang self-esteem, dan di dalam self-esteem itu juga ada tentang self lainnya. Jadi ya aku akan kayaknya fokus menyelesaikan topik tentang self. Nah, kali ini kita ngebahas tentang self-awareness, kenalan sama diri sendiri. Self-awareness itu kalau di bahasa Indonesiain artinya kesadaran diri. Apakah sama dengan tahu diri? Ya, bisa jadi. Tapi ini lebih ke arah looking inwards, melihat ke dalam. Mungkin selama ini kita kenal sama orang lain. Imagine that you know someone, kayak kalian tahu betul seluk-beluknya mereka. Nah, bagaimana dengan diri sendiri? Apakah kalian sudah yakin kenal betul dengan diri sendiri? Itu teman-teman ya. Oke. Di sini kita akan ngebahas dulu nih kayak pengertian dari self-awareness. Maksudnya apa ya? Apa itu self-awareness? Self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri secara jelas dan objektif melalui refleksi dan introspeksi. Jadi di sini teman-teman, kita tuh bayangin ya, kita berpikir untuk diri sendiri, kita memikirkan tentang diri sendiri. Soalnya kita mengamati pikiran kita sendiri, mengamati tingkah laku sendiri, mengamati perilaku atau tindakan, perbuatan, ucapan. Nah, kita sadar betul tuh seperti apa diri kita. Jadi ada refleksi dan introspeksi. Oke? Nah, di sini juga disebutkan kalau di dalam self-awareness juga terdapat yang namanya self-evaluation atau evaluasi diri sendiri. Emang orang lain aja yang bisa evaluasi diri kita? Kita evaluasi diri sendiri lah. Apakah kita sudah mampu berpikir, merasakan, dan bertindak seperti apa yang kita inginkan? Kan kita pasti punya standar kan, kita berharap orang lain tuh kayak gimana. Nah sama, kita juga punya standar diri kita tuh maunya kayak apa sih. Nah, menurut teori ini yang disebutkan oleh Duval dan Wakeland, ada dua hasil utama dari membandingkan diri kita dengan standar kebenaran kita. Yang pertama, kita ngerasa lulus. Artinya kita menemukan kalau oh iya udah sesuai nih, udah selaras antara diri sendiri sama standar yang kita buat. Tapi ada juga kita ngerasa gagal atau ngerasa kurang sesuai antara apa yang kita mau gitu. Harusnya mah aku bisa lebih gitu contohnya ya. Itu terus abis itu di sini teman-teman dijelaskan juga kalau kepencet. Dijelaskan juga kalau teman-teman, ketika kita menemukan perbedaan di antara keduanya, apakah kita ngerasa lulus atau enggak, kita menemukan diri kita dengan dua pilihan. Antara kita mau bekerja, berusaha untuk mengurangi perbedaan itu biar kita bisa memenuhi standar kita, atau malah menghindari sama sekali. Jadi kayak karena kita keburu udah ngerasa diri ini gagal, nggak lulus, ya udah ngapain lah kita berusaha. Jadi teman-teman, ini tuh ada faktor yang berbeda yang mempengaruhi bagaimana cara kita memilih untuk merespon ketidakselarasan ini. Ketika kita ngerasa kita nggak sesuai standar yang kita buat. Yang pertama, itu tergantung bagaimana kita berpikir apa yang akan terjadi. Kalau misalnya kita yakin, kita ngelihat ada peluang, ada kesempatan untuk benar-benar merubah perbedaan ini, misalnya kita pengen berkembang, kita pengen jadi lebih baik, maka kita akan cenderung berusaha gitu, kayak termotivasi. Tapi kalau misalnya kita cuma ngelihat sedikit peluangnya, hampir nggak ada kesempatan, ya maka kita cenderung untuk menghindarinya gitu. Jadi antara apakah kita akan ngambil tindakan atau enggak. Oke?
Nah, setelah kita udah tahu self awareness itu maksudnya apa, kurang lebih ya. Pertanyaannya, kenapa ini penting? Sama kayak yang self esteem, kan ditanya ya, emang pentingnya apa sih punya self esteem? Perasaan gue masih bisa hidup tanpa self esteem misalnya. Lah, terus kenapa kalau misalnya gue nggak sadar diri? Terus kenapa kalau misalnya gue nggak mau kenalan sama diri sendiri? Jadi teman-teman, self-awareness itu ada hubungannya sama kecerdasan emosional. Jadi kalau misalnya jujur kayak aku pun nggak ngerasa aku punya IQ tinggi, intelligence ya, yang kayak arah-arah misalnya kayak tes-tes gitu loh. Tapi kan kita punya namanya EQ, emotional intelligence, yaitu kecerdasan emosional. Jadi ini didefinisikan sebagai kemampuan yang memungkinkan kita untuk mengenali dan mengatur emosi dalam diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, di sini teman-teman, kecerdasan emosional itu sebenarnya punya fondasi. Nah, fondasinya itu adalah self-awareness ini. Oke? Soalnya teman-teman, self-awareness itu adalah salah satu dari 5 komponen dari kecerdasan emosional. Yaitu pertama, kesadaran diri, kedua, regulasi diri, ketiga, keterampilan sosial, keempat, empati, dan yang kelima adalah motivasi. Kesadaran diri ini adalah fondasi penting karena kalau fondasinya ada dan kuat, maka sisa komponen lainnya bisa dibangun. Seseorang itu harus mempunyai kesadaran diri untuk mengatur diri sendiri, dan keterampilan sosial akan lemah dan tidak berguna kalau kita nggak punya cukup kesadaran diri tentang kapan dan bagaimana menggunakannya. Jadi bayangin aja kalau kita itu pingin membangun sesuatu, ini ya kayak yang tadi disebutin 4 komponen lain. Ya, kesadaran diri itu yang dijadikan start point gitu. Lalu, teman-teman, di sini juga ada alasan lain kenapa self awareness itu penting untuk kita miliki. Yang pertama, itu sehingga kita bisa mampu menangani dengan baik faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Ya, kita ini nggak bisa mengontrol 100% hal-hal di dalam hidup kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, kalau misalnya kita mau mengontrol bagaimana kita bereaksi, apalagi terhadap keadaan eksternal, maka kita harus mengetahui bagaimana keadaan internal diri kita sendiri. Seperti apa preferensi kita, kayak apa sih sumber daya kita, dan bagaimana intuisi kita bekerja. Terus yang kedua, antisipasi bagaimana peristiwa tertentu akan mempengaruhi keadaan pikiran diri. Teman-teman, kalau kalian tahu betul kondisi mood kalian dan kalian bisa menamakan atau melabeli emosi apakah itu kalian udah keren sih. Kalian udah termasuk punya self-awareness. Soalnya teman-teman, tingkat kesadaran diri yang lebih tinggi memungkinkan kita untuk memprediksi dengan lebih baik bagaimana situasi tertentu akan mempengaruhi keadaan pikiran kita. Dengan begitu, kita bisa mengarahkan hidup ke arah yang lebih baik. Menyadari bagaimana faktor eksternal itu bisa punya dampak negatif misalnya, maka kita bisa menghindari situasi di masa depan. Situasi yang gak enak maksudnya, situasi yang gak nyaman. Lalu yang ketiga, teman-teman, kita bisa lebih memahami emosi orang-orang di sekitar kita. Maksudnya apa? Ini bisa memungkinkan kita untuk memahami bagaimana orang lain bereaksi terhadap peristiwa tertentu. Yang pastinya kan semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita punya pengetahuan, misalnya, tipe
orang tertentu itu akan bereaksi seperti ini toh kalau gara-gara ngadepin hal ini. Nah, jadi kayak kemampuan kita untuk menempatkan diri kita di posisinya mereka. Itu sih makanya tadi ada hubungannya kan sama kecerdasan emosional, yaitu empati, mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Lalu yang keempat, memiliki pengaruh positif pada keadaan pikiran orang-orang di sekitar kita. Menjadi sadar diri sepenuhnya memungkinkan kita untuk secara aktif mengubah pola pikir orang-orang di sekitar kita. Soalnya manusia itu cenderung bergerak secara berkelompok. Kita cenderung meniru perilaku orang lain. Dan ya, emosi itu bisa menular. Kalian tahu gak sih tentang istilah energy vampire? Kalau misalnya nih ya, ternyata mood kita lagi gak baik dan kita ngerasa, aduh aku lagi gak ngerasa oke, dan aku takut jadi party pooper di sekitar orang lain. Nah, itu kan berarti tandanya kita udah sadar diri nih. Oh iya ya, emosi itu bisa loh kerasa sama orang lain, bawa-bawa vibe-nya itu gimana. Jadi ya sebisa mungkin gimana ya kita bisa mempengaruhi hal positif sama orang di sekitar kita. Bukan berarti kita harus ini ya jadi toxic positivity, mungkin kita akan bisa bahas itu lain kali. Tapi intinya ini kita meregulasi emosi dan reaksi sendiri. Oke? Nah ini nih, dari tadi kan kita ngomongin pengertiannya, dari tadi kita ngomongin tentang pentingnya tuh apa. Tapi kalau dipraktekin itu kayak gimana sih? Contoh sederhananya tuh kayak apa sih? Baik, kita mulai dari nomor 1. Yang pertama, kita bisa fokus pada sesuatu yang positif ketika berada dalam situasi yang negatif. Yang paling klasik ini deh, kejebak macet. Siapa di sini yang emosi kalau kejebak macet? Kayak seakan-akan lo benci sama pemerintahan gitu ya. Kenapa sih ini kota? Gimana sih pemerintah gitu ya? Coba deh, itu kan situasi yang gak enak ya. Udah buru-buru, stres, takut telat. Jadi bikin skenario yang buruk aja di otak. Padahal kalau misalnya kita bisa ngelihat sesuatu yang positif nih dan fokus ke sana, oh ya udahlah, mungkin ini tandanya kalau aku kejebak macet dan kemungkinan telat, tandanya ya emang mungkin aku harus bangun lebih pagi, atau mungkin aku harus cari jalan alternatif. Setidaknya aku di jalan selamat, aku baik-baik aja. Nah itu kan bisa ya kita mikirnya ke hal sana. Terus yang kedua, mengenali kebiasaan buruk dan efeknya pada diri sendiri. Angkat tangan di sini siapa yang suka menyesal ketika nonton video atau main sosmed kelamaan sampai lupa waktu, dan kalian suka menggunakan aktivitas itu untuk lari dari kenyataan atau menghindari tanggung jawab di kehidupan nyata. Nah, kalau kita punya kesadaran diri dan kita tahu betul kebiasaan buruk kita apa, maka ya congratulations. Itu bentuk self-awareness yang bisa banget ngebantu kita untuk tidak keteteran ketika kita punya tugas real life. Misalnya untuk akademik atau kerjaan, atau urusan hubungan, keluarga, pertemanan. Ya, teman-teman, kalau misalnya kita membuat keputusan yang tepat gara-gara kita aware sama diri sendiri, maka kita tahu prioritas kita tuh apa, dan terhindar dari yang namanya menyesal. Oke, yang ketiga, mempelajari tentang pemicu atau trigger emosional yang dimana itu dapat ngebantu kita mengatasi emosi seperti marah atau membenci. Ya, ini kita sebenarnya ketika self-aware itu juga memantau tingkat stres,
memantau pola pikir, memantau emosi, dan keyakinan kita pada situasi saat itu. Hal ini penting karena merupakan mekanisme utama untuk mempengaruhi perkembangan pribadi. Nah, itu tuh konsep self-improvement. Oke, itu contoh-contohnya. Mari kita pindah ke gimana caranya kita bisa meningkatkan 5 cara meningkatkan self-awareness. Yang pertama, create space and time, yang artinya coba deh luangkan waktu, cari ruang atau cari tempat yang enak. Connect with yourself daily itu artinya dalam sehari, mungkin kalau kalian ingat yang kemarin self-esteem ya, menghargai diri sendiri deh 2-5 menit. Atau coba lakukan yang namanya self-talk, bicara ke diri sendiri ya, deep talk sama diri sendiri. Terus coba itu HP-nya tinggalin dulu atau laptopnya tutup dulu. Pokoknya ya gangguan digital tinggalkan. Terus coba carve out solitude, oke? Yang kedua adalah melatih mindfulness. Nah ini nih, aku pengen banget ngomongin ini juga. Mindfulness itu juga mungkin bisa masuk ke topik inner peace. kedamaian diri ya, kedamaian dalam hati gitu. Tapi mindfulness itu penting untuk self awareness karena mindfulness itu nggak jauh-jauh dari kondisi kita sadar saat ini. Detik ini kalau kalian mindful sedang nonton videonya Etana dengan tujuan ingin belajar, nah itu kalian being mindful tuh. Kalian sadar betul, oh di momen ini aku sedang mendengarkan materi. Nah, itu. Tapi teman-teman di sini dikatakan kalau coba deh perhatikan kondisi dalam diri kalian tuh gimana. Sedang adem kah? Sedang gersang? Sedang hujan? Sedang badai? Sedang sakit kah? Sedang kosong kah? Coba perhatikan itu. Kalau misalnya kalian ingin melakukan aktivitas lain seperti berjalan, makan makanan sehat, boleh deh nanti juga kita bahas tentang efek makanan, apa yang kita makan itu mempengaruhi kondisi mental kita. Itu menarik banget tuh dibahas. Dan juga yang terakhir, listening, mendengarkan. Boleh podcast, boleh audiobook, boleh instrumental, apapun yang bikin kalian bisa fokus ke diri sendiri. Nah ini journaling ya, journaling, bikin cacatan nggak tuh? Catatan. catatan perjalanan kalian tuh gimana selama kalian menyadari diri sendiri atau selama kalian tuh kenalan sama diri sendiri. Tulislah apa yang kalian pikirkan, tulislah apa yang kalian rasakan. Dan kalau misalnya kalian malas nulis, kalian boleh rekam. Terus ini, practice listening. Listening ini tuh ada hubungannya sama ketika kalian sedang belajar. Ya, kalian dengerin video ini juga sedang belajar sebenarnya. Jadi, ya coba latihan mendengarkan dengan baik. Atau misalnya kalian berguru atau punya coach, nah itu pembimbing, pelatih, oke? Ini coba observasi emosi sendiri gimana. Terus juga kurang-kurangin yang namanya judgmental, oke? Dan juga ini cobalah lihat perspektif yang lain, tanyakan feedback. Ini ada hubungannya nih sama yang selanjutnya. Barriers to self-awareness. Barrier itu kan artinya batasan. Batasannya menghalangi kalian bisa mempunyai self-awareness. Yang pertama itu adalah lack of mindfulness, yang artinya di sini melekat pada pikiran masa lalu dan masa depan. Padahal mindfulness kan artinya hadir di momen saat ini. Boleh banget kalian punya perencanaan dan boleh banget belajar dari masa lalu. Tadi perencanaan untuk masa depan ya.
Tapi ya, coba try being present. Terus ini cognitive bias, kesalahan sistematis dalam berpikir yang terjadi ketika orang itu memproses dan menafsirkan informasi di dunia sekitar mereka, dan itu pun akan mempengaruhi keputusan dan penilaian yang mereka buat. Next time juga, sorry ya, Etana tuh banyak planning nih. Sabar Etana, sabar ya, sabar satu-satu gitu. Soalnya this is what I like about making materials. Satu hal aja tuh bisa jadi inspirasi gitu. Ya, jadi ini tentang memproses informasi, dan itu bisa jadi mindset. Nah, lo hati-hati ya ketika membentuk mindset, teman-teman. Lalu ini, kalau misalnya udah bias kognitif, yang ada malah nambah punya yang namanya belum. Ini unwillingness to seek feedback dulu. Yaitu enggan, gak mau minta pendapat atau bimbingan. Malah itu bisa nambah yang namanya confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk menafsirkan bukti baru sebagai konfirmasi dari keyakinan atau teori yang ada. Jadi jangan lupa ya untuk cek and recheck lagi kalau misalnya kalian mendapatkan pelajaran baru. Nah, ini yang terakhir, experiencing self versus remembering self. Experiencing self artinya kondisi kita mengetahui hal saat ini. Sedangkan remembering self adalah versi pendongeng diri kita. Dan ini bisa mendikte tindakan kita ketika kita memikirkan masa depan sebagai memori yang diantisipasi. Oke, ini ada sumbernya teman-teman untuk cek atau baca sendiri ya. Oke. Ada 3. Yang pertama itu dari Tracking Happiness, terus Positive Psychology, itu yang paling banyak sih yang dalam materi ini. Dan kalau pingin lebih tahu lebih lanjut tadi tentang remembering versus experiencing, itu ada di Headspace, atau kalian bisa nonton TED Talk, itu ada videonya. Dan again akan ada rekomendasi bacaan lagi-lagi dari 1%, karena ini bagus banget untuk kalian baca. Kalau gitu, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video atau menonton video dari Etana. Semoga bermanfaat. I see you again next time, and goodbye.